mencari ilmu sebagaimana Pondok Tebu yang ada di Jombang. Pondok Tebu di Jombang didirikan oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Beliau mendirikan tahun 1899 dan alhamdulillah sampai sekarang kita terus melaksanakan apa yang ditinggalkan, apa yang diwariskan, pengajian-pengajian, majelis taklim, pendidikan agama, dan sekarang kita ada beberapa cabang di Sumatera, di Kalimantan ini ada sekarang ini di sini, kemudian ada di Lombok, itu Tebereng 19. Nah ini semuanya alhamdulillah berkembang dan mudah-mudahan di sini juga demikian juga. Amin. Karena di Kalimantan Selatan itu dulu pernah ada satu tokoh yang lahir dari Kalimantan Selatan, dari Satui, kemudian berkarir di pemerintahan, mondok di Gontor sebagai modal ilmu agama, kemudian berkarir di pemerintahan sampai menjabat sebagai wakil perdana menteri, kemudian sebagai ketua MPR, kemudian sebagai ketua DPR. Banyak sekali jabatan-jabatan yang sudah didudukinya, dan juga sebagai ketua NU yang paling lama karena beliau menjadi ketua NU selama 28 tahun. Siapa beliau? Kiai Haji Etam Khalid. Nah sekarang ada Pondok Tebu 15 dipilih hari ini. Nah monggo silakan nanti belajar ilmu agama. Saya yakin mudah-mudahan nanti ada tokoh nasional baru muncul dari daerah sini. Amin ya Rabbal Alamin. Tokoh-tokoh agama muncul dari daerah sini. Amin. Nah ini kemudian kita berterima kasih juga kepada Bapak Endang Agustina. Ini menyediakan semuanya sudah disiapkan. Ada gedung-gedung untuk nanti sekolah mulai dari PAUD. Kemudian ada madrasah, kemudian ada sanawiyah, kemudian ada SMA, dan itu nanti ada yang terang ada pengajian-pengajian untuk pendalaman ilmu agama. Nah ini mudah-mudahan harapan kita, karena dengan ilmu agama lah kita akan mampu untuk menjaga bangsa ini. Kiai Hasyim Asy'ari tahun 1926 bersama para ulama yang lain, para masyayikh, para aulia, mendirikan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu didirikan untuk semua kalangan. Beliau di dalam sambutan pidatonya pada saat menyampaikan atau meluncurkan Qaunun Asasi, beliau berpesan kepada semua jamaah, marilah Anda semua beserta pengikut-pengikut Anda dari golongan fakir miskin, golongan kaya raya, golongan orang-orang lemah, golongan orang kuat, golongan orang-orang yang berpendidikan, beramai-ramai untuk masuk di dalam jamiah yang diberi nama Jamiah Nahdlatul Ulama. Dengan penuh kecintaan, persatuan, dan dengan sepenuh jiwa raga. Jadi pesan itu disampaikan kepada semua orang. Dan sekarang alhamdulillah di tempat ini semua orang berkumpul dengan ikatan jiwa raga. Artinya ada orang berkumpul hanya dengan raganya saja, tapi di tempat ini orang berkumpul dengan
dengan jiwanya. Artinya hatinya ini tersambung satu dengan yang lain. Inilah bagian daripada ibadah untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mudah-mudahan dengan ridha Allah ini diturahkan semua rezeki, Amin. diturahkan semua barokah, rahmat, keselamatan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kemudian NU bertumbuh, NU kemudian sampailah sekarang ini melalui perjalanan yang panjang. Dan NU, para masyayikh, para ulamanya, semuanya ada pejuang kemerdekaan. Jadi NU itu di tahun 37 itu mengajak semua organisasi Islam itu berkumpul. Akhirnya di situ dibentuklah yang namanya Federasi Majelis Islam A'la Indonesia. Itu ngumpul semua organisasi Islam. Dan kemudian NU bersama-sama, ini pertama kali di Indonesia semua umat Islam menyatu di bawah satu Federasi Majelis Islam A'la Indonesia. Dan apa yang kemudian terjadi? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ini kami nyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kemudian ada pertempuran karena mempertahankan kemerdekaan, yang mana Belanda ingin kembali untuk menjajah Indonesia. Maka kemudian ada resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan itu semuanya peran dari para kiai, para ulama yang ada di Indonesia ini. Tidak hanya di Jawa Timur, tapi seluruh Indonesia terlibat untuk mempertahankan kemerdekaan. Dengan keilmuan para masyayikh, para ulama, para aulia, kemenangan ada di pihak Indonesia. Dan itu saya rasa kita juga masih bisa mencapai itu dengan cara silaturahim. Nah, zaman sekarang silaturahim itu enak. Ini kita bergembira, nggak ada yang berniat macam-macam. Saya rasa, saya yakin kalau semua yang ada di sini itu ikhlas untuk datang ke sini, berniat mencari kebaikan. Apalagi dengan kita membaca sholawat dipimpin oleh Habib Syekh. Oh, udah semuanya kita dapat, gembira kita dapat, ridho Allah kita dapat, silaturahimnya juga demikian. Ini sesuatu yang sangat lengkap. Kita dapat kenikmatan yang sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita mampu menyambung silaturahim mulai dari nanti majelis yang ada di sini, dari masyarakat yang ada di mulai hari ini, kemudian dari Kalimantan Selatan, kemudian bersambung lagi kepada yang lain, dan akhirnya sampai seluruh Indonesia. Maka insya Allah Indonesia itu akan menjadi negara yang maju dan negara yang menjadi negara baldatun thayyibatun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan dari mana itu kita dapatkan? Dari silaturahim. Silaturahimnya orang-orang NU, Jamaah Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama itu jangan dipikir kekuatannya itu ada di pengurus-pengurus yang di pusat atau di wilayah, tapi adanya di masyarakat. Kita semuanya ini menjadi penguat daripada Nahdlatul Ulama. Situasi, kondisi atau majelis seperti inilah sebetulnya kekuatan Islam itu. Jangan sampai terpecah-pecah. Jadi sudah ada kejadian terpecah-pecah di Palestina sana. Setiap hari kita melihat TV, setiap hari kita melihat di YouTube. Ini perang gak habis-habis.
korbannya sudah ribuan, gak selesai-selesai. Karena apa? Umat Islamnya gak bisa menyatu. Nah, mudah-mudahan di Indonesia selalu menyatu umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Satu hal yang dipesankan oleh Hadrat Syekh, bahwa beliau berpesan bahwa ilmu itulah modal untuk kita beribadah, modal untuk kita bermuamalah, bermasyarakat. Nah, oleh karena itu ini kesempatan untuk semua masyarakat yang hadir pada hari ini untuk belajar. Nah, ini ada Teburing 15. Ini mudah-mudahan nanti Bapak Pandang ini, Bapak Pandang Agustina ini nanti mampu ini kita bersama-sama menjadikan orang-orang masyarakat yang ada di sini ini menjadi orang-orang yang alim. Amin. Menjadi tokoh-tokoh lagi nanti di masa depan. Amin. Katanya Indonesia nanti Indonesia emas di tahun 2045. Nah, ini yang muda-muda ini nanti 22 tahun lagi 2045 Indonesia emas. Mudah-mudahan banyak tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh agama datang dari tempat ini. Amin ya rabbal alamin.